Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Sehat hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan dilancarkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rajin-rajinlah berdoa ya anak-anak ya, dan rajin-rajinlah untuk membaca buku. Nggih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mencari KPK dan bagaimana mencari FPB. Sekarang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita. Ya. Titenane sebagai patokannya, jika nanti dalam soal cerita itu kalimat tanyanya ada kata bersama-sama, bersama lagi, bertemu kembali, bertemu lagi, itu silahkan dikerjakan dengan KPK. Ya, jika nanti pertanyaannya yang ditanyakan itu ada kata bersama-sama, bersama lagi, bertemu kembali, bertemu lagi, itu dikerjakan dengan KPK. Lah dikerjakan dengan KPK itu dengan cara kelipatan persekutuan atau faktorisasi prima, Bu? Bebas. Sembarang. Ya. Sak senengmu. Boleh dikerjakan dengan kelipatan persekutuan, boleh juga dikerjakan dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Yang penting jika ada kata-kata ini yang Butini tebali ini, itu dikerjakan dengan KPK. Paham anak-anak? Berikutnya, jika nanti dalam soal cerita yang ditanyakan itu ada kata tiap, setiap, jumlah, banyak, masing-masing. Nah, itu dikerjakan dengan FPB ya. Kalau nanti kalimat tanyanya ada kata tiap, setiap, jumlah, banyak, masing-masing, dikerjakan dengan FPB. Lah FPB-nya nanti dikerjakan dengan cara faktor persekutuan atau faktorisasi prima, Bu? Sembarang. Sak senengmu. Boleh faktor persekutuan, boleh faktorisasi prima atau pohon faktor. Up to you. Ya, kamu mudahnya menggunakan cara yang mana. Yang perlu diingat, jika ada kata tiap, setiap, jumlah, banyak, masing-masing, itu dikerjakan dengan FPB. Ya, dikerjakan dengan FPB. Paham anak-anak sampai sini? Paham ya? Berikutnya, cara mengerjakannya soal cerita itu ditulis diketahui. Nah, diketahui titik 2. Yang ditulis itu apa saja yang diketahui ditulis di bagian diketahui. Setelah ditulis yang diketahui, kemudian ditanya titik 2. Apa yang ditanyakan? Yaitu yang ditulis di bagian ditanya. Kemudian jawab. Ditulis cara proses mengerjakannya, ditulis di bagian jawab. Caranya dari awal hingga ketemu hasil akhir, itu ditulis di bagian jawab. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, di soal cerita itu jangan lupa diberi kesimpulan. Diberi jadi apa? Ya misalkan di sini ditanyakan kapan mereka bertemu lagi, berarti kesimpulannya jadi mereka bertemu lagi pada apa hasilnya. Gitu ya, ini cara mengerjakan soal cerita. Contohnya Bu, contohnya apa? Contohnya ya. Contohnya di sini Bu Tini punya soal Vina les piano tiap 6 hari sekali, sedangkan Raffi les piano tiap 5 hari sekali.
Jika mereka les piano bersama pada tanggal 1 September, pada tanggal berapa mereka akan les bersama-sama lagi? Berarti dikerjakan dengan cara apa? Di sini kalimat tanyanya itu ada kata bersama-sama lagi. Ini beri warna merah ya. Bersama-sama lagi. Bersama-sama lagi. Nah, bersama lagi ya. Itu berarti dikerjakan dengan cara KPK. Karena di sini soal cerita, maka ditulis diketahui. Yang diketahui apa saja? Semuanya ditulis. Yang diketahui Vina les piano tiap 6 hari sekali. Raffi les piano tiap 5 hari sekali. Mereka les piano bersama pada tanggal 1 September. Ini yang diketahui. Setelah diketahui ditanya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ini. Tanggal berapa mereka akan les bersama lagi? Nah, ini yang ditanyakan ya. Tanggal berapa? Ditulis di sini. Tanggal berapa mereka akan les bersama lagi? Tadi dikerjakan dengan cara KPK karena ada kata bersama-sama lagi. Nah, di sini Bu Tini menggunakan kelipatan persekutuan. Bu, kalau menggunakan pohon faktor boleh? Boleh. Ya, boleh. Di sini Bu Tini menggunakan kelipatan persekutuan. Di sini jawab titik 2 dikerjakan dengan KPK. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, yang sama di sini adalah angka 30. Ini beri warna merah ya. Yang sama angka 30. Apakah hanya angka 30, Bu? Tidak. Di sini masih ada titik-titik. Ini maksudnya ada terusannya, ada kelanjutannya. Tapi karena sudah ketemu, KPK kan kelipatan persekutuan terkecil yang sama. Kelipatan yang sama yang paling kecil. Berarti berapa? 30. Kelipatan persekutuan dari 5 adalah 30 dan seterusnya. Berarti KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Ini ya sudah ketemu. Butini Kandeli. Ini ya sudah ketemu KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Butini Kandeli ya. Butini Tebali. Kalau sudah ketemu KPK-nya, dilihat tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tanggal berapa mereka akan les bersama lagi. Tadi di soal mereka les piano bersama pada tanggal 1 September. Ya, KPK-nya ketemunya 30. Berarti 1 September ditambah 30 hari sama dengan 31 hari. Lah September itu, bulan September ada berapa hari? Ada berapa hari? Ya, bulan September itu ada 30 hari. Lah di sini itu hasilnya 31 hari. Berarti 31 dikurangi 30 karena bulan September ada 30 hari. Kan masih sisa 1. Ya. Lah setelah bulan September itu bulan apa? Bulan Oktober. Berarti ketemunya 1 Oktober. Ini ya. Ketemunya 1 Oktober. Kemudian kita simpulkan. Ya, kesimpulannya. Jadi, mereka akan les piano bersama-sama lagi pada tanggal 1 Oktober. Selesai. Paham ya? Paham? Nah, kalau belum paham, silakan diputar kembali videonya Butini dari awal. Kalau masih belum paham, silakan ditanyakan ke Butini via Japri WA, nggih. Contoh soal yang dikerjakan dengan FPB, Bu. Nah,
soal kedua. Di sini ada soal Bu Tini akan membagikan 56 permen dan 12 roti kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Masing-masing anak akan mendapatkan bagian yang sama. Yang ditanyakan, A. Berapa jumlah anak yang akan menerima pemberian dari Bu Tini? B. Berapa banyak permen dan roti yang diterima oleh masing-masing anak? Di sini kalimat tanyanya yang ditanyakan itu ada kata jumlah. Di sini jumlahnya Bu Tini beri warna merah ya, Bu Tini tebali. Nah, di sini ada kata jumlah. Yang ditanyakan kedua ada kata banyak. Kemudian di sini juga ada kata-kata masing-masing. Jadi dikerjakan dengan cara FPB. Ini dikerjakan dengan cara FPB karena ada kata jumlah, banyak, dan masing-masing. Ingat, kata-kata ini kita jumpai di kalimat tanyanya ya, bukan yang diketahui ya. Nah, kita kerjakan. Karena ini soal cerita, berarti ditulis apanya dulu? Ya, diketahui. Yang diketahui apa saja? Ditulis semua. Yang diketahui permen. Permennya ada 36. Kemudian rotinya ada 12. Masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya ini ditulis ulang. Ada dua yang ditanyakan. Yang pertama, berapa jumlah anak yang akan menerima pemberian dari Bu Tini? Yang kedua, berapa banyak permen dari roti yang diterima oleh masing-masing anak? Kemudian kita jawab. Nah, kita jawab ya. Dikerjakan dengan FPB. Di sini Bu Tini menggunakan apa ini? Faktor persekutuan. Bu, kalau menggunakan faktorisasi prima boleh? Boleh. Menggunakan pohon faktor? Boleh. Nah, tapi di sini Bu Tini menggunakan faktor persekutuan. Ya, sudah Bu Tini buat tabel perkaliannya. Sudah Bu Tini peroleh faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 30. Nah, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuannya berapa? Berarti yang sama. Antara 36 dan 12 faktor yang sama itu berapa saja? Ini Bu Tini beri warna merah ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sudah merah semua ya. Faktor persekutuan dari 36 dan 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian diperoleh FPB dari 36 dan 12 adalah 12. Ini ya, FPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti faktor persekutuan yang paling besar adalah 12. Sudah ketemu FPB-nya, kemudian kita cari yang ditanyakan. Yang dicari apa? Berapa jumlah anak yang akan menerima pemberian dari Bu Tini dan berapa banyak permen dan roti yang diterima masing-masing anak. Nah, di sini ya yang A. Sudah ketemu FPB-nya. FPB-nya 12. Berarti langsung ketemu. Jadi jumlah anak yang akan menerima pemberian dari Bu Tini adalah 12 anak. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak permen dan banyak roti yang diterima? Kita cari dulu banyak permen. Permennya tadi yang diketahui berapa? Permennya yang diketahui 36 ya, dan rotinya 12. Berarti di sini 36 dibagi 12. Kenapa Bu dibagi 12? Karena jumlah anaknya tadi ketemunya 12, permennya 36. Berarti 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi banyak permen yang diterima anak adalah
3 permen. Kemudian kita cari rotinya. Rotinya ada 12. Banyak anaknya 12. Berarti 12 dibagi 12. Hasilnya 1. Kita simpulkan. Jadi banyak roti yang diterima anak adalah 1 roti ya. Ini Butini salah ketik. Butini ganti dulu. Bukan 1 permen tapi 1 roti. Nah, selesai. Paham cah? Paham boten? Paham ya? Anaknya Butini pinter-pinter kok. Ya. Kalau sudah paham, nanti ini dicatat di buku kalian ya. Nanti Butini beri file Word-nya. Nanti silakan kalian catat. Nah, sudah selesai penerapan FPP dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Butini mohon maaf ya anak-anak ya. Mari kita sama-sama saling memaafkan. Dan terima kasih anak-anakku yang sudah mau belajar, anak-anakku yang sudah mau membaca, anak-anakku yang manut dengan mama papanya. Terima kasih anak-anakku yang sayang dengan mama papanya. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak kebanggaan mama papa dan kebanggaannya Butini tentunya ya. Ingat ya, Butini ulangi sekali lagi ya. Jika dikerjakan dengan KPK itu yang ditanyakan harus ada kata bersama-sama lagi, bersama-sama, bertemu kembali, dan bertemu lagi. Dikerjakan dengan FPP jika yang ditanyakan ada kata tiap, setiap, jumlah, banyak, dan masing-masing. Itu diingat-ingat ya, ini patokannya, titenane. Udah ya anak-anak, cukup ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.